Perkenalkan, nama saya Apriliani Permatasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PBSI. Di sini saya akan mewawancarai Sanggar Tari Wasu Kencana. Dengan itu siapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Novia Utami Rahma. Saya bekerja di SMP Negeri 3 Karawang Barat. Profil saya sebagai guru seni budaya, tapi spesialisasinya lebih ke seni tari. Nah, terus juga di sini saya mendirikan sanggar juga, Sanggar Tari Wasu Kencana, seperti itu. Baik, Bu. Saya izin bertanya ya, Bu. Apa sih yang membedakan antara Jaipong dari Karawang sama Jaipong dari daerah lainnya, Bu? Oke, sebenarnya Jaipong itu sama aja ya. Jadi kata bahasa Jaipong itu jadi berawalnya memang kalau pendiriannya itu semuanya ada di Karawang. Jadi awalnya itu tarian itu tidak terbentuk. Jadi lebih ke jenisnya genre tari rakyat. Jadi kalau tari ini, jadi tariannya itu tidak terstruktur, berawal dari tarian yaitu tarian hiburan, itu tari lebih ke bajidoran. Nah, setelah adanya perubahan kesini makin zaman, ada gerak-gerak dasar ya. Ada namanya semacam ada nama gerak dasar nangre ataupun lontang, nangre dan lain sebagainya macam. Nah, maka dari itu makin kesini makin terstruktur. Kalau untuk masalah kedaerahan semuanya sama bentuknya. Mau itu yang Karawang, Bandung semuanya sama gitu karena awalnya itu dari Karawang seperti itu. Baik, Bu. Pertanyaan kedua ya, Bu. Kalau saya tahu, siapa tokoh penting dalam tarian Jaipong ini? Awalnya itu kita itu di Karawang itu pertama ada Bapak Haji Suwanda. Nah, ini adalah seniman tokoh dari Kabupaten Karawang. Dia yang menciptakan tepakan gendang ketuk tilu. Nah, kemudian pada saat beliau itu lagi kegiatan nabah ya, nabah itu kayak semacam berkegiatan manggung. Nah, kemudian ada seseorang yang ingin mencari tahu musik yang benar-benar enak banget didengarnya. Nah, ini adalah salah satu tokoh yaitu bernama Pak Gugum Gumbira. Nah, Pak Gugum Gumbira inilah yang menciptakan gerakan-gerakan dari tari jaipongan ini, ketuk tiluan ini. Nah, kemudian mereka ini berdua ini ya, Pak almarhum Pak Haji Suwanda dan Pak almarhum Pak Gugum Gumbira ini, kemudian mereka berdua ini berkolaborasi nih untuk menciptakan suatu karya jaipongan ini. Seperti itu. Dulu kan namanya ketuk tiluan, tapi sekarang sudah diterstrukturkan lagi seperti itu. Maka enggak hanya semena-mena kalau misalkan mau ada kegiatan apapun, tetap yang namanya kalau misalkan mau ada lomba disebutnya pasanggiri jaipongan, bukan pasanggiri kreasi tari misalkan tari karakter atau gimana, itu beda lagi seperti itu. Jadi yang lebih paling utamanya dari dua tokoh ini. Baik, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan Jaipong dimulai dikenal di Karawang dan bagaimana sejarah saat ini? Kalau itu udah lama banget ya, justru tahun 90-an ke atas kayaknya. 1970 udah ada, 60 udah ada. Kayaknya antara 1950-an kayaknya ya. Itu udah mulai ada masuknya untuk ranah ke penggarapan, maksudnya terstrukturnya gitu ya. Nah, makin kesini makin banyak diolah lagi, jadi lebih rapih lagi seperti itu. Oh, ternyata lama ya, Bu? Lama banget, makanya makin kesini apalagi kan zamannya kan beda ya. Dulu mah kan nggak ada sekolahnya, kalau sekarang udah ada sekolahnya kayak semacam ISBI, UPI gitu kan kalau di ranah Jawa Barat nih. Terus ada SMKI, khususnya SMA gitu ya, SMK kejuruannya ada di Bandung. Nah, itu yang paling kental banget dari tiga itu pasti yang namanya belajar tari rakyat pasti bakal dikenalin gitu. Jadi enggak hanya kita sebagai koreografer, enggak hanya semena-mena kita ngegarap pleng aja gitu, tapi ada aturannya tersendiri untuk penggarapan tari jaipongan tersebut. Oke, baik, Bu. Terus pertanyaan selanjutnya,
Biasanya tari jaipong ini disegerakan di mana aja? Kalau diselenggarakan pasti di mana aja. Mau daerah misalkan ya Kabupaten Karawang atau di mana, yang terpenting adalah Provinsi Jawa Barat itu. Nah biasanya Kabupaten Karawang ini suka mengirimkan hari tari sedunia itu di daerah Solo, Provinsi Jawa Tengah, di isi Surakarta seperti itu, ataupun kegiatan seperti isola menari di UPI, adapun kegiatan di hari tari sedunia sekarang sudah ada ya, di Bandung juga ada seperti itu. Tapi kalau kita untuk ranah-ranah di Provinsi Jawa Barat itu semuanya pasti udah kena seperti itu. Terus alhamdulillahnya kalau Kabupaten Karawang ini suka mengenalkan di ranah luar negeri seperti itu. Baik Bu, terus pertanyaan selanjutnya, apa saja nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam jaipong? Kalau nilai-nilai budayanya otomatis sudah ini ya, sudah tercerminkan apalagi dari sejarahnya. Nah kalau dari nilai-nilai ini kita lihat dari sejarahnya itu, kita yang berawal tadi ya dari tari bajidoran, mulainya dari bajidoran sehingga langsung terstruktur gitu kan. Terus ada nilai estetikanya seperti apa sih? Kan biasanya orang-orang yang awam kalau Kabupaten Karawang itu terkenalnya adalah goyangannya, geolannya, padahal bukan itu. Nah, yang paling yang paling dilihat itu adalah estetika dari pertama sejarahnya, gerakannya juga seperti apa. Nah, bukan hanya jaipong saja kalau untuk ranah Kabupaten Karawang. Yang paling kita ketahui adalah di Kabupaten Karawang itu masyarakat masih belum tahu, yaitu tentang khususnya tari soja seperti itu. Itu yang punya itu adalah Kabupaten Karawang seperti itu. Jadi bukan hanya jaipongan aja, jadi ada tari blenderannya, ada tari sojanya pun ada, jaipongan ketuk piluannya pun ada, topeng banjet apalagi ya kan. Terus habis itu ada topeng kreasi lagi kalau di satu padankan dengan topeng Bah Pendul, itu banyak banget itu. Apalagi kalau misalkan kita mau bikin drama tari ya, istilahnya itu ranahnya pertunjukan tentang lebih ke sejarah kayak semacam Subang Larang atau Prabu Siliwangi. Kan ini masih kental ya tentang dari Prabu Siliwangi sama Subang Larang. Nah itu masih banyak sekali, bukan hanya jaipong saja di kabupaten, bukan hanya dilihat eksotisnya aja, tapi ada tarian yang lain yang masyarakat masih belum tahu seperti itu. Boleh dijelaskan Bu, bagaimana perkembangan jaipong di Karawang di era modernisasi? Kalau untuk ranah di Karawang ini alhamdulillah ya, dari saya masih kecil terus dari generasi yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang perkembangannya itu sangat pesat sekali. Sekarang aja di sanggar saya ya udah ada yang namanya siswa TK aja udah minat bakatnya sudah timbul gitu. Sudah ada rasa jiwa seninya, sudah rasa ingin mencari tahu seperti apa sih menari seperti itu. Tapi kita sebagai koreografer, istilahnya sebagai pelatih, kita tetap harus yang namanya penciptaan itu kita harus tetap melihat di usia. Jadi kita disatu padankan dengan pendidikan usia dininya, jadi disesuaikan dia usia TK gerakannya seperti apa, dia usianya SD gerakannya seperti apa. Nanti ada tingkat kemahirannya kayak semacam dasar, dia baru mahir dan profesional. Jadi tingkat kesulitannya pun disesuaikan. Nah untuk masalah perkembangan zaman, kita juga dilihat dari semacam propertinya ataupun tema yang diambil seperti itu, ataupun dilihat dari kreativitas dari segi bentuk dari isi lagunya. Jadi bukan hanya kita ngegerakin aja, tapi bentuk dari maknanya juga tersampaikan seperti itu. Terus tidak hanya di dalam isi gerakan, akan tetapi kalau misalkan di ranah rampak ya, ranah rampak itu berarti kita harus bisa menyeimbangkan dengan pola lantainya, levelnya, komposisinya dan lain sebagainya macam seperti itu. Jadi kita juga bisa berapresiasi di ranah
ranah modernisasi ini. Sekarang kan udah zamannya luar biasa ya. Nah ini trik-triknya, ada trik sulap atau trik apa, nah itu bisa kita satu padankan. Tetapi kita harus perlu tahu jenis genrenya kita mau masuknya kemana. Kalau misalkan kita ranahnya kalau memang penciptaannya baru, ke kreasi baru, temanya pun baru, musiknya baru, itu harus disesuaikan. Tapi kalau misalkan kita ngambilnya lagunya sudah ada, sudah pakem, gerakannya pun ada, sudah dipakemkan, berarti kita harus mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak bisa istilahnya ngasal, main comot-comot nggak bisa gitu. Jadi apapun kita mau ingin berkreasi ataupun membuatkan hasil karya, kita harus tetap pada aturannya. Terima kasih Bu atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Sekian dan terima kasih. Amin.